Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul Kombinasi ekstrak bunga telang dan rosella sebagai antiinflamasi terhadap biomarker aterosklerosis. Skema penelitian dosen pemula, fokus kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Saya Dr. Karnelius Sarepa, SKP, SPDM Biomed, adalah ketua pengusul dengan nomor induk dosen 01 03 07 7401 dengan anggota pengusul Riri Safitri SSC MSI dengan NIDN 0116118505 dan Dr. Ahmad Hafizullah Ritonga SSC MSI 0103058107. Nomor kontrak penelitian yaitu nomor induk 105-E5-PG titik 02.00.PL garing 2024 turunan 057 garing LL1 garing AL titik 04 titik 03 garing 2004. Penelitian ini merupakan tahun pertama dari rencana penelitian 1 tahun. Latar belakang. Aterosklerosis merupakan penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh penumpukan lemak yang ditandai dengan peningkatan molekul vaskular sel adhesion molekul 1 atau VCAM1 yang dapat mengakibatkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Aterosklerosis dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, PJK, stroke, dan penyakit arteri perifer. Gambaran bisa dilihat di samping bahwa ini adalah gambar pembuluh darah yang mengalami penyempitan oleh aterosklerosis. Untuk mengatasi PJK yang disebabkan oleh aterosklerosis, selama ini dilakukan terapi farmakologis dengan obat simvastatin. Simvastatin dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan mencegah penyumbatan serta penyempitan dinding pembuluh darah arteri dengan cara menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang berperan dalam produksi kolesterol di hati. Namun penggunaan jangka panjang obat simvastatin dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan hati, kerusakan ginjal, nyeri otot, dan masalah pencernaan. Oleh karena itu, peneliti berpikir bagaimana mencari alternatif untuk mengatasi dengan cara menerapkan terapi non-farmakologis, menggunakan obat tradisional dari tanaman herbal seperti bunga telang dan bunga rosella. Kedua bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengganti simvastatin karena mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi, sehingga dapat membantu dalam pengobatan PJK. Adapun gambar di samping adalah gambar dari bunga telang yang berwarna ungu serta yang berwarna merah adalah gambar rosella. Metode penelitian dimulai dari preparasi serbuk simplisia, pembuatan EKTR, uji screening fitokimia, dan pembuatan suspensi EKTR, di mana bunga telang dan bunga rosella masing-masing dibersihkan,
dibentuk menjadi serbuk seperti pada skema di bawah ini. Serbuk yang telah dibentuk disatukan dalam satu wadah, kemudian dilakukan eh, distraksi untuk menghasilkan filtrat, disaring, dan filtrat tersebut dilakukan eh, pemekatan dengan menggunakan rotary evaporator, menghasilkan ekstrak kental kombinasi bunga telang dan bunga rosella yang disingkat dengan EKTR. Ekstrak ini dilakukan pemeriksaan eh, screening fitokimia yang nantinya diperoleh hasil uji alkanoid, flavonoid, saponin, uji tanin, dan polifenol, serta uji terpenoid menghasilkan screening fitokimia. Sampel EKTR nanti disiapkan dalam bentuk dosis 200, 400, dan 600 mg, kemudian ditambahkan NaCMC 1%, diaduk hingga homogen sehingga menghasilkan suspensi EKTR. Pembuatan pakan heterogenik yaitu di mana pakan standar ditambahkan dengan eh, lemak kambing yang telah dicairkan, ditambahkan juga dengan 50 gram kuning telur, ditambah minyak goreng seperti pada gambar pada layar, dicampur hingga menghasilkan pakan heterogenik. Selanjutnya, pembuatan NaCMC. Ya, NaCMC dibuat larutan, dicampur dengan ekstrak, ya, sebagai pelarut dengan ekstrak yang nantinya diberikan kepada tikus yang berjumlah 36 ekor tikus putih yang obesitas dan dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing kelompok itu nantinya akan diberikan pakan standar, pakan heterogenik, dan suspensi EKTR, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan ekspresi biomarker untuk VCAM, ICAM, dan interleukin 6. Hasil kemajuan penelitian. Hasil screening fitokimia dapat dilihat pada tabel berikut, di mana senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan adalah flavonoid, alkanoid, tanin, triterpenoid, dan saponin. Perlakuan pemberian EKTR. Dari 6 grup tersebut diberikan pertama adalah pemberian eh, pakan tinggi lemak, kemudian pakan tinggi lemak dengan CMC, kemudian pemberian pakan tinggi lemak dengan CMC, dan juga ditambahkan dengan ekstrak EKTR 300 mg per kilogram berat badan tikus. Kemudian kelompok selanjutnya adalah pemberian eh, pakan lemak ditambah dengan CMC dan ekstrak 400 mg. Kemudian kelompok selanjutnya begitu juga pemberian pakan lemak tinggi lemak dengan CMC sebagai pelarut dan ditambah dengan ekstrak 500 mg per kilogram berat badan. Sedangkan yang kelompok selanjutnya, kelompok standar adalah dengan pakan standar tanpa
pemberian tinggi lemak. Dilihat hasil rata-rata VCAM, ICAM, dan interleukin 6, dapat terlihat bahwa kadar ICAM, VCAM, dan interleukin 6 pada kelompok tinggi lemak ini sangat tinggi eh, kadar masing-masing eh, yang diukur ya, ICAM, VCAM, dan interleukin 6. Kemudian kalau diperhatikan dari eh, tabel tersebut, sebagai contoh pada VCAM 1 ini ya, terlihat bahwa semakin tinggi kadar ekstrak ya, dengan ekstrak 500 miligram dengan kilogram berat badan, terlihat bahwa hasil VCAM itu signifikan menurunkan kadar VCAM pada tikus hampir eh, sama dengan tikus hampir sama dengan kadar pada tikus dengan pakan standar. Begitu juga kalau kita lihat pada ICAM, di mana kadar ICAM sangat tinggi pada kelompok 1 yang diberikan pakan tinggi lemak dan juga menghasilkan hasil yang menurunkan kadar ICAM sangat signifikan pada kelompok yang diberikan ekstrak 500. Sama dengan pada kelompok eh, interleukin 6 juga terlihat bahwa kadar tinggi lemak sangat tinggi, semakin tinggi konsentrasi yang diberikan ekstraknya, maka semakin rendah pula hasil interleukin 6 pada hasil pemeriksaan darah pada tikus dihasilkan. Kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bunga telang dan rosella berpotensi digunakan sebagai obat tradisional untuk mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner karena mengandung senyawa flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Pemberian EKTR selama 45 hari pada tikus obesitas terbukti efektif menurunkan kadar biomarker aterosklerosis seperti VCAM1 dengan dosis optimal 500 mg per kilogram berat badan per hari. Saran, sebaiknya penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengoptimalkan dosis kombinasi EKTR yang memberikan efek maksimal dalam menurunkan kadar VCAM, ICAM1, dan interleukin 6. Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan CD40, tunica intima, dan NFKB atau MAPK untuk mengetahui sifat antiinflamasi dari EKTR tersebut. Rekomendasi. Penelitian ini direkomendasikan untuk dapat dilanjutkan karena kombinasi ekstrak bunga telang dan rosella ini sangat berpotensi sebagai obat herbal untuk penyakit jantung koroner atau PJK karena memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Luaran wajib publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dengan nama jurnal The Asian Biomedical Journal. URL jurnal dapat dilihat pada layar dan lembaga pengindeks Sinta 1, Scopus Q3, dan WOS. Judul artikel Butterfly Pea and Rosella Combination Extract Reduce VCAM, ICAM,
and interleukin 6 level in high fat atherogenic diet rat. Status accepted pada 22 November 2024 dengan penulis saya sendiri first dan korespondensi autornya. Berikut adalah gambar screenshot dari artikel dimaksud. Keluaran tambahan artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 4 dengan nama Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi jika F. URL dapat dilihat pada pada presentasi ini. Lembaga pengindeks Sinta, Garuda, Google Scholar, DOAJ, dan Crossref. Penulis, first dan korespondensi autor. Judul artikel, aktivitas inflamasi kombinasi ekstrak bunga telang atau Clitoria tinea L dan Rosella hibiscus sabdariva L dalam menurunkan kadar VCAM 1 pada aterosklerosis. Berikut adalah screenshot jurnal dimaksud. Ini adalah dokumentasi dari aktivitas selama menjalankan penelitian, dapat dilihat pada layar. Demikian, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.